merenggut posisi presiden. Api besar berkobar. Saya juga melihat banyak sekali di situ manusia. Masyarakat gitu makan, Pak. Masyarakat butuh makan. Berapa miliar uang yang harus dikeluarkan untuk perbaikan jalan di depan? Kayaknya kelas 6 SD. Apa itu? Udah 12 tahunan gitu? Iya, 11-12. Yang gue bingung, itu kan kakekmu ngelakuin itu. Kok pamanmu ikut-ikutan apa mereksikan atau gimana gitu? Kurang tahu kalau itu, Kak. Tapi kalau yang si pamanku ini, kayaknya cuma 3 tahunan lah. Let's say 3 tahun, berarti ya kayak 9 tahun dia udah pergi. Nah, sedangkan kakekku ini kan, dia itu, yang aku ingat meninggalnya usia aku 11. Nah, jadi mungkin dari 11 tahun, sedangkan aku kan berada di rumah itu mulai dari umur 6 tahun. Nah, aku nggak tahu sejak kapan mereka melakukan itu. Nah, mungkin ada tahun-tahun 3-4 tahun lah itu kejadian. Jadi Si kakek lalu meninggal. Oh, itu pada saat SMP kelas 1? SMP kelas 1 atau kelas 6. Tapi waktu dia sekarat, aku berharap dia meninggal gitu. Selama bertahun-tahun, di kepala kamu, di perasaan kamu, apa itu tiap hari itu kayak begitu? Mungkin waktu masih remaja belum begitu dapat dampak-dampaknya ataupun belum menyadari dampak-dampaknya. Oke. Kak Densu. Oke. Tapi setelah aku lihat di dewasaku ini, ternyata ada banyak dampak-dampak psikologisnya. Oke. Jadi kamu baru berasanya itu pada saat umur dewasa itu? Berapa ya? Mungkin umur 20 tahunan ke atas. 20 tahunan di situ? Iya. Itu apa pertama gejala apa yang kamu rasakan? Salah satunya aku tuh tidak memang mau menjaga tubuhku. Apa itu maksudnya? Tidak menjaga tubuhku. Tidak Jadi menjaga... melakukan apapun bebas. Oh, kamu sempat menjalani hidup kayak begitu jadinya? Benar. Jadi aku bahkan pernah, aku masih ingat aku hidup ini sebagai budak. Budak? Iya. Tubuhku adalah untuk dinikmati orang, dan tenagaku termasuk nenekku, kakekku, majikanku. Aku kalau bekerja sungguh-sungguh gitu. Aku kalau disuruh A, aku ikut. Majikanmu? Ya majikan kayak aku kan bekerja. Oh, tapi bekerja. Setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian pelecehan atau pemerkosaan kan? Enggak, setelah kejadian apa ini? Yang tadi kakek kamu sudah meninggal. Nah, kalau untuk yang menginap rumah, kalau aku nggak salah ingat. Iya, cuma kan maksudnya udah nggak ada lagi kejadian lagi kan? Cuma dampaknya aja setelah itu. Pergaulan bebas lah ibaratnya. Dirimu ini sebagai punya kehormatan dan lain-lain. Dan itu membuat kamu masuk ke dalam fase apa itu kalau kayak begitu? Aku ingat kalau kejadian setiap kali aku pacaran itu, menurutku itu banyak pencabulan karena tidak. Jadi kalau seumpamanya tiba-tiba mencium, meraba, dan itu aku terdiam, sama seperti reaksiku ketika aku nge-freeze. Iya. Ketakutan. Aku ingat waktu itu dia sampai bingung kenapa aku nggak, sebenarnya ketakutan. Mungkin itu kayak aku juga trauma lagi, tapi pada saat itu aku nggak paham. Dia pulang, dia mau datang, aku nggak berani, aku juga nggak mau berani mengungkapkan kalau aku tuh tidak mau diperlakukan seperti itu. Tapi maaf ya, tapi kamu tidak sampai menjual diri atau lain-lain, itu nggak sampai ke sana kan? Tidak. Oke, berarti hanya atas pergaulan aja. Iya. Tapi tidak banyak gonta-ganti pasangan saat itu? Gonta-ganti pasangan itu kayaknya sering. Sering? Iya. Tapi kalau untuk berhubungannya tidak. Tidak untuk memegang-megang yang tidak miliknya ataupun tanpa izin, kan itu udah sebuah pencabulan. Oke, tapi saat itu sudah ada desire nggak kamu, kayak keinginan dari pihak laki-laki aja, dan pada saat dia melakukan itu kamu terdiam gitu? Aku rasa waktu semenjak memasuki dewasa, aku hanya menerima.
Tidak menikmati. Tidak ada desire ya berarti? Berbedanya di saat sudah mulai dewasa. Dewasa umur berapa itu? Mungkin 25 ke atas. 25 ke atas? 23 ke atas. Oke, jadi saat-saat itu kamu, psikologi kamu mulai terganggu? Mungkin, kayaknya. Mulai bingung? Iya. Terus, kamu biarin aja begitu? Iya, karena tahu apa ini mungkin dampak dari masa lalu. Oke. Dan fase itu ngebawa kamu kemana? Fase itu membawa aku ke pria yang sudah beristri. Oke. Nah, kami bertemu dari media sosial. Terus itu karena dia dengan bombastis mengungkapkan perasaan, dia memperlihatkan effortnya begitu menurutku besar, merindukan itu karena aku nggak pernah mendapatkan hal itu. Akhirnya aku dengan cepat menerima dia gitu, menjadi pasangan. Lalu dia mengajakku. Menurutku, wah, ada orang ya yang mau banget sama aku. Tapi kamu cerita pengalaman masa kecil segala macam. Oh, ke dia kamu cerita nih? Tidak. Oh, pacar kamu sebelumnya kamu pernah cerita? Pernah juga. Oh. Itu sayangnya aku terlalu over kalau sama orang yang saat itu oversharing, pengaruhnya tidak bagus. Karena menurutku ternyata banyak orang yang memanfaatkan. Bagaimana maksudnya? Memanfaatkan apa yang terutama untuk pria yang mau kondo gitu. Oh, kamu pernah ketemu cowok mau kondo juga? Iya. Ya, kamu dipelorotin tuh duitnya. Iya. Nah, itu apa itu? Dengan mengetahui rahasia-rahasia yang kamu cerita itu? Kayaknya dengan perhatian. Aku seperti hanya dapatkan perhatian itu udah kayak... Kondisimu itu bentuk perhatian sekecil apapun itu artinya udah besar buat kamu. Iya. Dan gampang banget untuk bisa membuat kamu ngikut tuh dengan cara seperti itu. Termasuk yang cowok yang akhirnya kamu menikah itu? Tidak menikah. Oh. Jadi living together. Oh, kamu living together sama cowok yang kamu kenal di sosial media? Iya. Kami hidup bersama. Awalnya aku konfirmasi apakah dia benar-benar sudah melihat KTP-nya. Kami tinggal bersama, aku tidak perlu takut untuk kehilangan ataupun ditipu. Aku tahu tempat kerjanya karena aku pernah tidak ada kepikiran bahwa dia sudah berkeluarga, tidak ada kepikiran bahwa dia akan menipu aku gitu. Dia kerja apa? Dia alat gym. Iya. Umurnya berapa? Saat ini 34, pada saat itu 32. 2 tahun yang lalu. Ternyata kamu living to hamil? Iya. Sayangnya aku nggak tahu kenapa aku bahkan sebelumnya ingin free child. Ya, baby kan? Iya. Aku pengen, tapi tidak ada usaha yang begitu serius. Apa nih maksudnya tidak ada usaha? Kayak KB ataupun apa. Nih saat ini, di momen ini udah ada desire sama dia segala macam, ada cinta dan lain-lain segala macam. Sampai akhirnya kebobolan lah. Tahu dia sudah punya istri pada saat kapan? Usia kandungan 5 bulan. Itu kaget nggak kamu pada saat itu? Kayak runtuh. Dunia runtuh. Itu waktu itu dia pulang kampung. Karena kakeknya, bukan kakek. Karena orang tuanya sedang sakit. Dia bilang sinyal karena pelosok. Di mana kamu? Di Lampung. Oke. Nah, aku percaya. Sama seperti selama ini aku tidak pernah gitu. Aku tetap hanya percaya aja gitu. Pada akhirnya di suatu pagi ada telepon. Aku angkat dengan kerinduan. Dan kerinduan si pria yang aku cintai ini pada masa itu menelpon aku gitu. Dengan lantang dan dengan lembut aku yang menelpon aku ternyata perempuan. Dan aku langsung dimaki-maki. Woi, pelakor, gemeteran, aku bahkan jatuh. Aku nggak tahu, kayak berharap ini mimpi gitu. Kenapa ini kayaknya ini lagi tidur deh gitu. Aku dimarah-marahin, woi kamu panggil-panggil sayang sama suami orang katanya. Karena itu tahu. Nggak tahu, ternyata istrinya itu ada di kampung. Dan dia tahu akhirnya. Dan dia tahu aku dimaki-maki karena ini tidak ada yang mengetahui. Aku tidak punya teman curhat, aku memang introvert, tidak punya teman. Saat itu akhirnya aku hanya bisa berdiam diri. Seakan ada berharap semua ini. Tapi saat dia kembali,
kayak aku butuh keterangan gitu. Butuh keterangan kenapa berbohong gitu. Oh, Padahal berarti dia sempat akhirnya dari kejadian itu dia sempat balik ketemu kamu. iya. Menjelaskan nggak dia? Iya, menjelaskan. Dia pulang dari ke kontrakan kami. Dia jelaskan minta maaf kalau sebenarnya kami itu sudah lama seperti ini. Sebenarnya kami sudah tinggal proses ini perceraian. Katanya. Oh, dia bilangnya begitu. Iya. Faktanya? Faktanya enggak. Oh, Kata dia di saat hamil itu sangat emosional. Pasti. Sangat emosional. Dia bilang gini, bahkan hanya dengan kalimat itu tuh, dia bilang gini, kalau abang nggak berhasil mungkin abang bisa berhasil dengan dengan hubungan kita. Dengan hubungan kalian? Iya. Anak kita. Gitu. Anak kita. Oh, diakui. Tapi kamu nggak khawatir saat itu kamu hamil di luar nikah segala macam? Sangat khawatir. Waktu pertama kali aku mengetahui aku hamil, semuanya gelap. Karena aku... Ya kamu mau kan child free? Iya. Itu makanya. Aku child free itu juga karena aku tahu pernah terluka sebagai anak. Aku tidak mau melukai anakku. Gitu. Ternyata aku melakukannya di situ hancur. Ternyata aku melakukannya itu dalam... Tidak ada konsep pernikahan, tidak ada konsep, belum menikah, tidak ada konsep pernikahan, tidak ada persiapan yang matang secara final itu. Akhirnya di situ aku memang ketakutan kalau aku ini melakukan hal yang sama. Kamu takut apa yang kamu alami bisa terulang sama anak yang kamu kandung juga, dan ternyata anak itu juga perempuan. Benar. Tadi aku ketemu. Iya. Jadi setelah macam hubungan kalian lanjut? Lanjut, sayangnya. Sayangnya lanjut? Iya. Harusnya enggak? Harusnya enggak. Aku setelah lewat masa ini, seharusnya bohongi, jangan pernah kasih kesempatan. Kamu kasih kesempatan? Aku kasih kesempatan. Dan apa yang terjadi? Ya ternyata permintaan maaf itu justru menjadi pola.